Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Madinah Hairani. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan soal-soal terkait mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Langsung saja, pada soal pertama, berikut ini ekonom pada masa Yunani kecuali jawabannya yaitu D. Alexander. Tokoh seperti Xenophon, Plato, dan Aristoteles dikenal sebagai pemikir yang membahas ekonomi, terutama tentang kehidupan masyarakat, perdagangan, dan pengelolaan negara. Sedangkan Alexander atau Alexander Agung lebih dikenal sebagai penakluk dan pemimpin militer, bukan sebagai pemikir ekonomi. Jadi, dia itu tidak termasuk dalam ekonom Yunani. Yang kedua yaitu kata ekonomi berasal dari jawabannya yaitu A, oikos dan nomos. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos atau rumah tangga dan nomos atau aturan. Jadi ekonomi secara sederhana berarti aturan dalam mengelola rumah tangga, yang kemudian berkembang menjadi ilmu tentang pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu nomor 3, peran Xenophon kecuali jawabannya yaitu A, penemu asal kata ekonomi. Xenophon memang membahas tentang ekonomi, terutama dalam konteks rumah tangga dan negara, tetapi bukan sebagai pencetus istilah ekonomi itu sendiri. Ia lebih dikenal karena pemikirannya tentang perdagangan, pajak, dan pengelolaan ekonomi secara praktis. Selanjutnya, nomor 4, ekonom Yunani yang mengecam bunga kecuali jawabannya yaitu B, Cato. Plato, Xenophon, dan Aristoteles adalah tokoh Yunani yang membahas ekonomi dan mengecam praktik bunga atau riba. Sedangkan Cato bukan berasal dari Yunani, melainkan tokoh Romawi, sehingga tidak termasuk dalam kelompok tersebut. Yang kelima yaitu aktivitas ekspor-impor masa Arab pra-Islam, jawabannya yaitu B, ke Yaman dan Syria. Pada masa Arab pra-Islam, jalur perdagangan utama dilakukan ke Yaman atau selatan dan Syria atau utara. Jalur ini sangat penting karena menjadi penghubung perdagangan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Kemudian nomor 6, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya oleh masyarakat Mekah untuk menerima simpanan harta sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk mengembalikan semua titipan itu kepada pemiliknya. Oleh karena itu, ia dijuluki, jawabannya yaitu A. Al-Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Karena itu, beliau diberi gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Hal ini terbukti ketika beliau dipercaya untuk menyimpan harta masyarakat. Nomor ketujuh yaitu peningkatan pendapatan nasional dan tingkat dari partisipasi kerja. Jawabannya yaitu A. Mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Kebijakan ini sangat penting karena membantu distribusi kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan. Kaum Ansor membantu Muhajirin dalam pekerjaan dan ekonomi, sehingga meningkatkan partisipasi kerja dan pendapatan masyarakat. Kemudian nomor 8, berikut kebijakan pajak menurut Rasulullah kecuali jawabannya yaitu D, pembayaran pajak bulanan dan tahunan. Dalam sistem ekonomi Islam, tidak ada kewajiban pajak rutin seperti bulanan atau tahunan. Sistemnya berbasis zakat, kharaj, dan lainnya yang memiliki aturan tersendiri. Jadi, opsi ini tidak termasuk dalam kebijakan pajak menurut Rasulullah. Kemudian yang nomor 9, zakat user 5-10% dan user 2,5%, zakat fitrah, wakaf, amal fadilah, nawaib, sedekah lain dan lain sebagainya merupakan jawabannya yaitu C, sumber pendapatan negara dari kaum muslimin. Zakat, user dan
Zakat, user wakaf, sedekah, dan sejenisnya merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sumber pemasukan negara, khususnya dari umat Muslim. Zakat misalnya wajib dikeluarkan oleh Muslim yang mampu dan digunakan untuk membantu golongan yang membutuhkan seperti fakir miskin, dan lain sebagainya. User adalah pajak hasil pertanian, sedangkan wakaf merupakan harta yang disumbangkan untuk kepentingan umum. Semua ini menunjukkan bahwa dalam Islam, sistem keuangan negara tidak hanya bergantung pada pajak, tetapi juga pada kewajiban ibadah sosial. Dengan sistem ini, tujuan utamanya adalah pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Selanjutnya yaitu nomor 10. Berikut ini lembaga di masa Rasulullah kecuali. Jawabannya yaitu C. Baitul Mal wat Tamwil. Pada masa Rasulullah, lembaga yang ada antara lain Baitul Mal, Hizbah, dan Jibis. Sedangkan Baitul Mal wa Tamwil atau biasa disebut dengan BMT adalah lembaga keuangan mikrosyariah yang baru berkembang di zaman modern. Jadi BMT tidak termasuk lembaga pada masa Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam terus berkembang mengikuti zaman, tetapi tetap berpegang pada prinsip dasar syariah. Selanjutnya nomor 11, lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang meliputi proses penerimaan pendapatan serta pembelanjaan secara transparan dan bertujuan untuk kesejahteraan, baik bagi penduduk muslim atau non-muslim. Jawabannya yaitu A. Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan uang negara. Semua pemasukan seperti zakat, kharaj, jizyah, dan lainnya dikumpulkan di sini, lalu disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Fungsi utama Baitul Mal adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik untuk muslim maupun non-muslim. Transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama dalam pengelolaannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data. Selanjutnya, nomor 12. Lembaga pengontrol pasar, jawabannya itu B. Hizbah. Hizbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi aktivitas pasar. Fungsinya sangat penting, yaitu memastikan bahwa kegiatan jual beli ini berjalan dengan jujur dan adil, misalnya mengawasi timbangan, mencegah penipuan, dan melarang praktik monopoli atau penimbunan barang, atau bisa disebut dengan ihtikar. Dengan adanya hizbah, pasar tetap sehat dan konsumen terlindungi. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak sepenuhnya membebaskan pasar, tetapi tetap memberikan pengawasan agar tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya, nomor 13, yaitu Khulafaur Rasyidin kecuali. Jawabannya yaitu D. Muawiyah bin Abi Sufyan. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka memimpin setelah wafatnya Rasulullah dan dikenal dengan kepemimpinan yang adil dan sederhana. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah khalifah pertama dari dinasti Umayyah, sehingga tidak termasuk Khulafaur Rasyidin. Perbedaan ini penting karena sistem pemerintahan dan kebijakan ekonominya juga berbeda. Kemudian nomor 14, kebijakan zakat di masa Abu Bakar As-Siddiq berakibat, jawabannya yaitu C, meningkatkan kesejahteraan. Pada masa Abu Bakar, kebijakan zakat ditegakkan dengan sangat tegas, bahkan memerangi orang yang menolak membayar zakat. Hal ini dilakukan karena zakat merupakan sumber penting dalam redistribusi kekayaan. Dengan adanya zakat, harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga sampai kepada yang membutuhkan. Dampaknya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan berkurangnya kesenjangan sosial. Kemudian nomor 15, balance budget policy. Jawabannya yaitu A. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Balance budget policy berarti kondisi di mana pemasukan negara seimbang dengan pengeluaran.
Pada masa Abu Bakar dan Ali, pengelolaan keuangan dilakukan secara sederhana dan hati-hati, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan anggaran yang signifikan. Mereka lebih fokus pada distribusi yang adil daripada menumpuk kekayaan negara. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari apa pembahasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.